Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmayasari Majid, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam pada SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Batramas Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPK Daljab Kemenak tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 24082080840. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada kelas 11 dengan tema tata cara pengurusan jenazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, semua sehat? Sehat ya. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat tetap karena kalian kan atlet, jadi harus tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan pimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan membacakan surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya Bu absen dulu. Dengarkan namanya ya. Sita Dwi Aryani, Ibu. Nadine, Ibu. Puji Arianti, Ibu. Siti Nur Fadila, Ibu. Aude Muhammad Zulfikar, Ibu. Arfan Andika, Ibu. Asraf Wahid, Ibu. Tasya Afif, Lutfia, Ibu. Warini, Ibu. Muhammad Fikra, Ibu. Tazril, Ibu. M. Afan, Hadir, Bu. M. Ginur, Hadir. ada Rafi Alzeti, Hadir, Bu. Nayas, Hadir, Bu. Muhammad Ibra, Hadir, Bu. Fahril, Ibu. Ahmad Fendi, Hadir, Bu. Marcel, Hadir, Bu. Faat Mirangga, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Farid, Hadir, Bu. Anhar, Hadir, Bu. Rajab, Hadir, Bu. Emil, Hadir, Bu. Samin, Bu. Farlan, Hadir, Bu. Aditya, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Matius, Hadir, Bu. dan yang terakhir Hasan. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua hari ini hadir ya. Ya, Tapi sebelum kita masuk ke materi tata pengurusan jenazah, untuk lebih bagusnya biar otaknya kita segar, kita menerima pelajaran, kebersihannya terjaga, karena kebersihan juga adalah sebagian dari badan iman. An-nazafatu nisful iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Coba semua lihat dulu di bawah bangkunya, apa masih ada kotoran? Coba lihat semua. Kotoran? Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bertanya dulu, mengulang kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang menghormati kedua orang tua dan guru? Ada yang mau coba? Siapa yang bisa jelaskan sedikit poinnya tentang bagaimana menghormati kedua orang tua dan guru? Untuk kedua orang tua, ada yang bisa jelaskan sedikit? Ya, siapa yang bisa? Dila, ya silakan. Menghormati kedua orang tua. Kedua orang tua, mendengarkan apa yang diberitahu oleh kedua orang tua, menjauhi larangan yang diberikan oleh
kedua orang tua. Nah, oke, selanjutnya untuk menghormati guru. Ayo Bu, ayo Nadine silakan. Nadine. Cara berbakti kepada guru yaitu menghormati dan memuliakan serta mendengarkan nasihatnya. Kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah masih segar diingatan anak-anak sekalian. Selanjutnya ada yang menyampaikan, apakah sudah pernah ada yang memandikan jenazah atau mengopeni jenazah atau menyolatkan jenazah? Siapa yang sudah pernah? Hah? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Ayo, ada yang sudah pernah belum? Belum pernah ya. Tapi ada yang sudah pernah melihat orang pada saat sakaratul maut? Oke ya. Ya, kita lanjut. Materi hari ini adalah tata cara pengurusan jenazah ya. Tadi Ibu sudah sampaikan kalau sudah ada yang pernah memandikan jenazah atau mengopeni jenazah atau menyolatkan jenazah, sudah ada? Belum pernah ya. Nah, jadi nanti kenapa Ibu concern dengan materi ini, karena ini untuk bekal kalian nanti di masyarakat ya. Nanti besok-besok kalian sudah berkeluarga, ketika di satu kampung atau di satu daerah ada yang meninggal, nah itu bisa kalian ikut berpartisipasi untuk melaksanakan pengurusan jenazah. Oke, kita masuk di perawatan jenazah. Kita lihat ada tujuan pembelajaran ya. Di situ ada tujuan pembelajarannya, yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran berikutnya, dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, bisa memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat, baik itu memandikannya, mengafaninya, menyolatkan maupun menguburkannya. Itu tadi sudah dijelaskan. Nanti kalian bisa ya. Ada tata cara pengurusan jenazahnya, memandikannya, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Bisa kalian lihat di atas. Ada yang sudah pernah memandikan jenazah? Belum? Belum ada ya. Jadi memandikan jenazah, yang dimandikan itu ada syaratnya di situ, lihat syarat wajib memandikan jenazah, yaitu apa? Jenazah atau mayatnya harus beragama Islam. Kemudian didapati tubuhnya, dan kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Ada yang bertanya, kemarin ada yang bertanya Ibu ya, Ibu bagaimana nih kalau dia mati, dia meninggal kemudian tubuhnya masih ada didapatkan? Yang penting masih ada tubuhnya, karena tubuh itu masih bisa diidentifikasi. Bisa diidentifikasi kalau didapat, cuma tangannya atau kakinya bisa dibawa, ya diidentifikasi. Oh ini tangannya sini, tangannya sini, tangannya sini. Nah itu bisa dimandikan ya. Kemudian yang tidak bisa yang mati syahid. Karena kalau mati syahid kan banyak itu ya, dalam peperangan banyak itu yang gugur, semuanya yang dijadikan pahala mereka namanya mati syahid. Kalau itu dimandikan semua mungkin tidak bisa jadi itu, dikuburkan nanti secara Islam, ada tata caranya juga ya. Kemudian yang berhak, lihat yang berhak memandikan jenazah laki-laki atau jenazah perempuan itu ya, yang berhak memandikan jenazah. Ibu jelaskan di sini, kalau mayatnya laki-laki berarti yang mandikan juga semuanya harus laki-laki. Kalau yang mayatnya perempuan berarti yang memandikan juga harus perempuan. Ada yang mau bertanya? Untuk memandikan jenazah silakan, ayo Tasya. Berapa lapis kain kafan bagi laki-laki dan perempuan? Oke, laki dia 3 lapis. 3 lapis. Kalau perempuan berapa? 5 lapis. Sekarang Ibu tanya dulu. Dengar dulu, dengar. Kalau mayatnya laki-laki, maka posisi imamnya ada di kepala. Berarti kamu di kepala. Kalau mayatnya perempuan, berarti posisi imamnya ada di perut. Ada orang meninggal begini tangannya. Kasih lurus 3 kakinya harusnya. Ya. Tutup mata. Nih, mereka kan ngaku. Sini lagi satu ya. Sini siapa lagi? Rapi. Sini Rapi. Sini biar banyak-banyak kalian biar tahu ya. Semuanya dilihat ya. Biar kalian tahu.
Salli ala hadza mayyiti Salli ala hadza mayyiti ala takshiratil fardu kifayat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa la ghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita mungkin biar lebih semangat, kita ada ice breaking dari Ibu ya. Oke. Nah, kita ice breakingnya sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini biar lebih semangat. Coba semua berdiri dong. Berdiri, ayo semua berdiri. Apalagi kita ini adalah yang insya Allah kalian akan semua bisa ya. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Lihat, didengar, dipahami, fokus. Biar semangat. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu karena materinya kita ini masuk tata cara pengurusan jenazah. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 itu bagian nanti dia menjelaskan tata cara memandikan jenazah ya. Memandikan jenazah. Kemudian yang kelompok 2 nanti dia jelaskan tata cara mengapani jenazah. Jelas ya? Kemudian yang kelompok 3 nanti dia menjelaskan tentang cara menyolatkan ya, menyolatkan jenazah. Dan yang kelompok terakhir apa yang terakhir? Kelompok jenazah. bagi kelompok 4 kelompok ya. Coba bagi 4 kelompok. Saya dari kelompok 1. Kita Ayo silakan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di tempat yang tinggi. Setelah itu gunakan tabir untuk melindungi dari pandangan umum. 3. Ganti pakaian jenazah dengan sarung. 4. Sandarkan punggung jenazah dan urutlah perut-perutnya agar kotoran di dalamnya keluar. 5. Basahi mulut, gigi, jari, kepala dan janggutnya. 6. Sisir rambutnya agar rapi. 7. Siramlah seluruh badan lalu bilas dengan sabun. 8. Wudhukan jenazah. 9. Siram dengan air yang dicampuri kapur barus dan wangi-wangian. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya tadi ya. Jadi kelompok 1 sudah menjelaskan bagaimana cara betul-betulnya memandikan jenazah. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. kami yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan silakan datang ya. Kedua, nama Lutfi untuk Raffi Alsar, Muhammad Ibra dan Farid Nadif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan jawaban kami, yaitu tata cara mengapani jenazah laki-laki maupun perempuan, yaitu memiliki perbedaan jumlah lapisan kain kafan. Laki-laki dikafani dengan 3 lapis, sementara perempuan 5 lapis. Tata cara mengapani jenazah laki-laki, siapkan kain kafan, gunakan 3 lembar kain.
kain kafan putih, bersih, dan bagus. Berikan wewangian sebelum digunakan kain kafan, dapat diberi wewangian ataupun kapur barus. Letakkan jenazah, angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan, kemudian bungkus dengan kain kafan selembar demi selembar. Tutup lubang-lubang, tutup hidung, mulut, telinga dengan kapas. Ikat kain kafan dengan tali di beberapa bagian untuk mengamankan bungkusannya. Tata cara mengafani perempuan: siapkan kain kafan, gunakan 5 lembar seperti kain kafan putih, bersih, dan bagus. Berikan wewangian sebelum digunakan. Kain kafan dapat diberi wewangian atau kapur barus. Pakaikan baju kurung, lapiskan kain kafan pertama sebagai baju kurung. Pakaikan kerudung, lapiskan kain kafan. Letakkan jenazah, angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan. Sekian, terima kasih. Itu ada hasil konsultasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys dari penjelasan dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 menyolatkan jenazah. Ayo kita cara menyolatkan jenazah. Silakan kelompok 3 berdiri, bacakan ya. Kelompok 3 yang lain silakan tenang. Kita dengarkan dari kelompok 3 ya. Kalian simak dari kelompok 3 cara menyolatkan jenazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tata cara menyolatkan jenazah secara jenazah maupun laki-laki atau perempuan. Kelompok 1 membaca niat sholat jenazah. Sholli ala hadza mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, kemudian takbir ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, takbir yang kedua dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai dasar umat. Dan takbir keempat, yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah, bacaan dan bagian jenazah. Yang kelima, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa. Dan yang keenam dilanjutkan dengan salam menoleh kiri atau menoleh kanan atau ke kiri. Sekian dari presentasi kami. Kelompok 3, bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi kelompok 1 ya sudah selesai. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4 tata cara menguburkan jenazah. Oke, kami dari kelompok 4 akan membacakan tentang tata cara menguburkan jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan lubang kubur. Boleh menguburkan 2-3 mayat dalam satu liang lahan. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga didakwa bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada baik harta yang ditinggalkannya atau dari sumber keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penyelenggaraan jenazah ya, penyelenggaraan pengurusan jenazah. Oke, gimana tadi sudah dengarkan ya masing-masing kelompok belum mendengarkan? Kelompok dari kelompok 1 tadi tata cara memandikan jenazah, kelompok 2 bagaimana tata cara mengawali jenazah, kelompok 3 tata cara mendoakan jenazah, dan kelompok 4 tata cara menguburkan jenazah. Semua sudah jelas? Sudah paham? Sudah? Cara yang belum dipahami? Sudah ya? Tadi materi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, kemudian ada tugas yang kalian kerjakan, kemudian ada tugas kelompok, kalian juga sudah kerjakan, dan alhamdulillah semuanya insya Allah sudah paham ya. Tidak ada lagi yang bertanya, sudah paham semua, dan nanti ini untuk menjadi bekal kalian nanti di masyarakat ya, nanti kalian terjun lapangan, terjun ke masyarakat, karena kalian pastinya aktivitas masyarakat ya, kembali nanti akan berkeluarga semua dan akan menemui semua yang namanya tata cara pengurusan jenazah, karena semua manusia yang mendapat akan bertemu dengan yang namanya kematian. Gitu ya. Saya yang bertanya apa sudah selesai? Sudah jelas semuanya? Oke. Ya. Baiklah, untuk materi hari ini tentang penyelenggaraan tata cara pengurusan jenazah sampai di sini, dan semoga saja apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang tata cara pengurusan jenazah bisa kalian pahami, kemudian bisa kalian nanti aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari di masyarakat, utamanya juga laki-laki. Ini yang paling penting, laki-laki, karena kalian sudah tadi tahu bahwasanya ini merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya fardu kifayah itu apabila salah seorang yang harus dikerjakan ya, kalau tidak dikerjakan bisa berdosa. Apabila dari satu kampung ada yang meninggal, kemudian di satu kampung itu tidak ada yang bisa mengerjakan, maka akan berdosa satu kampung itu. Dan ketika ada satu orang pun yang bisa mengerjakan, kembali dia akan mengajarkan kepada yang lain, maka terlepaslah dari dosa satu kampung itu ya. Makanya kenapa penting sekali ini mempelajari pengurusan tata cara pengurusan jenazah. Ini yang penting sekali ya, karena semua kita tidak akan kembali ke sana. Semoga apa yang disampaikan kembali lagi ya bermanfaat buat kalian semua, dan sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan karena sudah jelas. Ibu akhiri hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kalian keluar dari ruangan ini, seperti biasa kita berdoa. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, dengan pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah melaksanakan proses belajar mengajar tentang penyelenggaraan dan pengurusan sholat jenazah. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Siap. Duduk siap, gerak. 1, 2, 3, 4.
Oh,